Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab soal pembatik latihan level 3 KB1 modul 7 pembatik 2024 tentang judul refleksi pembelajaran berteknologi digital menggunakan 4 app. Perkenalkan, nama saya Rahmarido Kasmir, SMK Negeri 1 Tanjung Batu. Adapun soal-soal latihan level 3 KB1 modul 7 pembatik 2024 adalah: 1. Coba refleksikan jenis-jenis media pembelajaran berteknologi digital. Yang kedua, apa saja yang dimanfaatkan dan dikembangkan. Yang ketiga, jelaskan manfaat apa yang dirasakan ketika menggunakan media tersebut khususnya dalam pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran adalah: 1. Video pembelajaran interaktif seperti YouTube, Facebook, dan TikTok, di mana saya menggunakan media ini untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan, fun, siswa lebih antusias dalam mempelajari materi ketika konten video yang interaktif dan menarik serta disajikan. Mereka dapat mengakses video secara mandiri di waktu yang fleksibel, sehingga memperkuat pemahaman terhadap materi. Namun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga fokus siswa agar tidak terdistraksi oleh konten selain di platform tersebut. Yang kedua, presentasi multimedia berupa PowerPoint, Prezi, Google Slide, dan Canva. Dengan menggabungkan teks, gambar, audio, dan video, saya mampu membuat presentasi yang fokus pada poin-poin penting pembelajaran. Penggunaan Prezi atau Canva memberikan daya tarik visual yang lebih dinamis, sementara PowerPoint dan Google Slide lebih mudah digunakan untuk tugas atau kuis. Presentasi ini memudahkan saya untuk memberikan materi secara cepat dan tepat. Sementara interaksi dalam bentuk kuis atau tugas berbasis presentasi memberikan umpan balik langsung feedback pada siswa. Yang ketiga adalah live worksheet dan workwall. Lomba kerja interaktif ini mempermudah proses penilaian karena siswa dapat menjawab secara online dan sistem akan mengkoreksi jawab secara otomatis. Media ini sangat membantu dalam memberikan umpan balik cepat feedback kepada siswa, sehingga mereka dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam memahami materi. Prosesnya pun sangat cepat, karena hasilnya dapat langsung terlihat setelah siswa menyelesaikan tugas. Yang berikutnya 4. Learning Management System (LMS) berupa Google Classroom, Edmundo, dan Moodle. Platform LMS membantu saya mengelola pembelajaran secara terstruktur, mulai dari memberikan materi, mengumpulkan tugas, hingga memberikan penilaian. LMS sangat fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran dengan menyajikan materi secara bertahap dan terorganisir, serta memungkinkan umpan balik feedback yang terpantau dengan baik. Yang berikutnya, yang kelima, adalah aplikasi kuis interaktif Kahoot Quizzes Socrative. Aplikasi ini memberikan elemen kompetensi yang menyenangkan, fun, dan sekaligus membantu mengukur pemahaman siswa dengan cepat. Siswa mendapatkan umpan balik langsung feedback dari hasil kuis mereka, dan saya dapat segera mengetahui tingkat pemahaman mereka secara real time. Yang keenam adalah simulasi dan animasi P-Head dan Tinker. Aplikasi ini memberikan elemen kompetensi yang menyenangkan dan sekaligus membantu mengukur pemahaman siswa dengan cepat. Siswa mendapatkan umpan balik langsung feedback dan hasil kuis mereka, dan saya dapat segera mengetahui tingkat pemahaman mereka secara real time. Yang ketujuh, e-book dan e-library. Penggunaan e-book dan akses ke e-library memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Materi yang ada bisa diakses dengan cepat dan memberikan fokus pada bacaan yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Yang berikutnya, yang ke-8, podcast dan audio pembelajaran. Penggunaan podcast memungkinkan siswa untuk belajar sambil melakukan aktivitas lain, seperti mendengarkan materi saat dalam perjalanan. Hal ini memberikan cara yang tepat dan fleksibel bagi siswa untuk tetap belajar dan menyenangkan bagi mereka yang lebih suka belajar melalui audio. Yang ke-9, augmented reality dan virtual reality. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Dengan ER dan VR, siswa dapat merasakan pengalaman belajar yang mendalam, seolah-olah berada di lingkungan yang berbeda. Namun penerapan teknologi ini masih terbatas oleh ketersediaan perangkat di sekolah. Yang ke-10, sosial media, WhatsApp, Telegram, grup, dan Facebook.
Saya menggunakan sosial media untuk kolaborasi antar siswa dan menerima umpan balik. Diskusi yang terjadi melalui grup WhatsApp atau Telegram seringkali lebih dinamis, dan saya bisa dengan cepat memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan siswa secara informal. Pertanyaan yang kedua, apa saja yang telah dimanfaatkan dan dikembangkan terhadap peserta didik? Yang pertama adalah satu, peningkatan keterlibatan siswa. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital. Yang ketiga, peningkatan pemahaman materi. Yang keempat, umpan balik yang cepat dan efektif. 5, pengembangan kemandirian belajar. 6, kolaborasi dan komunikasi. 7, pembelajaran yang fleksibel. 8, peningkatan motivasi dan minat belajar. Ke-9, diferensiasi pembelajaran. Ke-10, peningkatan kreativitas. Yang ketiga, jelaskan manfaat apa yang dirasakan ketika menggunakan media tersebut. Manfaat yang dirasakan ketika menggunakan media tersebut adalah satu, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga, umpan balik yang segera. Yang keempat, pembelajaran yang disesuaikan. 5, pengembangan keterampilan digital. 6, fleksibilitas dalam pembelajaran. 7, meningkatkan kolaborasi. 8, membuat pembelajaran lebih menyenangkan. 9, kreativitas dalam pembelajaran. Ke-10, pengelolaan waktu yang efisien. Setelah kita menjelaskan semua materi-materi yang ada di modul 7 level 3 KB1, maka saya menarik kesimpulan adalah secara keseluruhan penggunaan berbagai media pembelajaran digital sangat mendukung pembelajaran di kelas 10 TKJ 1. Dengan pendekatan P4 saya merasa pembelajaran yang menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan bagi siswa. Tantangan utamanya adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan media tersebut tanpa membuat siswa kehilangan fokus terhadap tujuan utama pembelajaran. Dengan evaluasi yang terus-menerus, saya berharap dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa di masa yang mendatang. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.